wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rusjati Pertiwi, NIM 811491103, Rombel 2, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Pak Dani Muhtada. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti apa itu otonomi daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, eh, maksud saya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 1, ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, otonomi daerah memiliki pengertian bahwasanya otonomi daerah adalah wewenang sebuah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atau daerahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, otonomi daerah ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi perkembangan suatu negara yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan tujuan otonomi daerah sendiri ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Nah, teman-teman, pelaksanaan otonomi daerah ini ternyata tidak semulus yang ditawarkan. Banyak sekali uh, banyak sekali tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah sendiri. Perlu kita ketahui statistik dan angka-angka beberapa banyak kepala daerah sendiri, anggota DPRD, dan juga pejabat pemerintahan daerah yang terjerat kasus korupsi. Otonomi daerah seolah membuah konsekuensi tidak terduga yang menyimpang dari tujuan mulia pembentukannya. Bayangkan saja, alih-alih meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat, justru otonomi daerah ini berkembang menjadi lumbung padi bagi para tikus berdasi. Pada zaman sekarang ini, kita dapat melihat munculnya raja-raja kecil di setiap daerah yang tamak akan dan haus akan uang serta tumpukan kekuasaan. Para pengusaha, birokrat, dan politisi berlomba-lomba menguasai jabatan strategis dan membangun dinasti politik di daerahnya. Ini mengakibatkan munculnya fenomena kepala daerah yang tidak berkompeten dan tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada publik. Munculnya raja-raja kecil di daerah juga semakin menegaskan pada permasalahan serius dalam pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Raja-raja kecil ini juga menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang menghargai dan patuh terhadap kewibawaan pemerintah pusat dan norma hukum. Bagaimana tidak, banyak sekali para pejabat daerah yang memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya secara melawan hukum. Berbagai korup berjamaah atas dana APBD, jual beli izin, hingga suap berbagai proyek pembangunan dan daerah seakan menjadi ciri khas dari otonomi daerah sekarang ini. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah hukum dan birokrasi yang tidak memenuhi standar good governance. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut tentunya perlu segera dibenahi oleh pemerintah. Pembenahan ini perlu dilakukan sebab kesiapan, kemampuan, dan juga kapasitas daerah belumlah maksimal dan masih mensyaratkan kelemahan. Sejumlah kelemahan itu justru melahirkan ruang-ruang korup dan akses-akses yang merugikan.
Hal ini setidaknya terlihat dari banyaknya kepala daerah yang justru masuk penjara akibat perilaku melanggar hukum. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dimaksimalkan dan diawasi agar dapat memberikan manfaat bagi daerah, dan juga harus ada penataan ulang terhadap berbagai regulasi pelaksanaan otonomi daerah mulai dari undang-undang sampai dengan ada pada tataran peraturan menteri. Demikian penjelasan dari saya mengenai permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.